Oke, halo, selamat siang. Oke teman-teman, sebelum saya mau mulai panggil star kita, saya mau ceritain tentang promo dulu ya. Jadi saya mau ceritain promo Brio yang kita baru announce tanggal 1 jam 12 malam tadi. Karena mungkin banyak teman-teman yang masih bingung, saya akan kasih tahu term conditionnya dulu. Nomor satu teman-teman, syarat untuk ikuti promonya, Anda harus kualifikasi dulu. Nah, untuk kualifikasinya yaitu 2.700 BV atau kurang lebih Anda harus sponsor pribadi sejumlah 3 diamond. Sampai sini oke ya? Atau 2.700 BV. Atau upgrade dihitung. Artinya mungkin Anda ada rekrut Ruby bulan Januari. Tiba-tiba di tanggal 1 Juni ini dia upgrade. Itu dihitung BV-nya teman-teman. Suaranya kecil ya? Enggak kan? Kecil apa gede ya? Halo? Suaranya oke Udah nggak? oke kok, udah oke kok, aman, aman, aman. Aman ya, jelas ya. Yang suaranya kecil, ada masalah sama internet Anda bisa nonton kami di YouTube aja. Saya mau kasih tahu, oke ya. Jadi promonya itu syarat untuk kualifikasinya, untuk Anda ikut bertanding, kan ini perlombaannya pertandingan contoh. Jadi Anda harus sponsor 2.700 BV atau 3 diamond omset. Saat Anda udah berhasil 2.700 BV atau kurang lebih 3 diamond, Anda berhak ikut kualifikasi. Semua orang berhak, member lama, member baru, atau siapapun. Nah, start nih 1 Juni hari ini, sampai 25 September, akan dilihat tuh, 5 orang terbanyak, sponsor yang terbanyak berdasarkan omset BV-nya, juara satunya akan mendapatkan Honda Brio. Baru ya, nggak second ya. Nomor 2 dapat Vespa LX. Nomor 3 dapat iPhone Pro Max. iPhone 11 Pro Max saya nggak tahu, saya bukan anak iPhone. Yang kedua, atau Anda bisa pilih Samsung S20 Ultra ya. Juara empatnya Anda bisa dapat produk senilai Diamond 19.800.000. Terus juara 5 Anda dapat produk senilai 9,9 juta atau 6 box. Nah, itu setiap hari nanti di website kita di AFC Login itu diupdate tuh. Setiap hari siapa yang juara 1, 2, 3, 4, 5 itu tiap hari tuh di lomba tuh putaran. Diupdate setiap hari, tidak real time. Update-nya setiap hari, harian. Itu ya teman-teman nomor satu ya. Nah, tapi satu, pajak tanggung pemenang. Udah pasti ya teman-teman ya, di mana-mana pajak tanggung pemenang. Yang kedua adalah, bagi yang achieve, contoh dia juara satu gitu, dia akan diverifikasi. Artinya semua titik-titik itu harus diverifikasi. Nggak ada titik bodong, nggak ada titik nembak. Kalau Anda tidak lolos dari tahap verifikasi, Anda akan diterminate dari lomba. Dan apabila Anda menjalankan di luar kode etik perusahaan, maka akan disuspend. Jadi jangan coba nembak-nembak atau yang aneh-aneh. Promo ini harus yang menang adalah yang fair. Dan keputusan manajemen tidak dapat diganggu-gugat. Tunggu, saya baca chat dulu nih. Pemanasan nih, kita lagi nunggu. Sponsor 7.200 BV harus, kok 7.200 BV sih? 2.700 untuk ikut kompetisi. Iya betul, 1 Juni. Upgrade juga dihitung, artinya domain-domain kita yang dulu Ruby 150, tiba-tiba dia upgrade jadi Diamond. Kan dapat tuh 300 BV, itu dihitung. Sampai sini pertanyaan jelas ya promonya. Titik nembak, udah kalau ibu nggak tahu ya nggak apa-apa. Jadi ibu udah lolos. Kalau nggak tahu nggak usah tahu bu. Titik nembak seperti apa ya? Nah itu nggak usah tahu lah. Ada orang biasa untuk maksudnya gini loh, contoh dia mau jadi juara satu nih, ya kan? Dia tembak lagi gitu, titik kosong gitu loh. Padahal nggak ada isinya. Nanti akan diverifikasi semua tuh yang Anda sponsor satu persatu. Nah, cara verifikasinya Anda nggak usah tahu dia kami yang ini. Nah, ada Reza Andika juga salah satu milenial hari ini. Nah, hari ini teman-teman, saya mau kenalin guest
gestar lah, asik gestar. Ini kan anak muda saya jadi bahasanya harus agak-agak seperti bahasa saya juga ya. Saya kan masih 31 tahun nih. Biasa kalau memang bapak-bapak jadi bahasa bapak-bapak. Kalau ini kalau sama anak muda jadi kembali. Nah, teman-teman, saya hari ini ada salah satu member yang baru bergabung. Kurang lebih 1 bulan. Kurang lebih dia bergabung baru 1 bulan. Dan income-nya menurut rumor, bukan menurut rumor ya, menurut fakta yang udah diverifikasi di sistem juga, income-nya 100 jutaan. Kurang lebih. Selama 1 bulan, income-nya 100 jutaan. Bukan masalah income-nya sih, teman-teman. Cuma beliau adalah anak muda, 27 tahun, baru masuk di masa pandemi juga. Nah, itu yang bikin agak spesial ya, teman-teman ya. Benar. Ko Andrian benar. Apa dia punya tagline adalah no enemy, no enemy terbaik. Nah, teman-teman hari ini kita kedatangan salah satu member kami, kita semua adalah Andri Valentinus. Mana dia? Halo? Oke, halo teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian yang hadir nih, suatu Nah, kesempatan banget untuk Paniko ya. nah ini Paniko. nah ini ini saya panggilnya bro aja ya karena 27 tahun, saya 31 tahun, which is seumuran. Kalau saya main sama bapak-bapak yang 40 tahun, omongan saya langsung setingkat lebih dewasa. Kalau ini saya kembaliin lagi jadi omongan anak-anak muda ya. Kita namanya home talk. Home talk kan santai. Nah, Bro Andri Valentinus, boleh nggak sih kenalin diri dulu ke kita kayak nama, usia, apapun lah. Kenalin Apapun ya. teman-teman yang belum Oke. kenal jadi oh kenal. Iya. Oke, jadi buat teman-teman semua, mohon perkenalan dulu ya. Jadi nama saya Andri Valentinus ya. Andri Valentinus, saya tahun ini berumur 27 tahun. Ya, saya udah punya background di direct sales juga sebelumnya memang ya kan. Tapi ya bukan bukan karena itu ya saya mendapatkan bisa katanya tadi rumor-rumor mendapatkan 100 juta ya. Ya bukan karena itu juga, pastinya nanti kita coba bakal ngobrol-ngobrol. Jadi saya juga ngerjain apapun deh gitu loh. Apapun yang bisa saya kerjakan ya. Semua yang bisa saya jual, saya jual. Cuma harga diri doang aja nih yang belum saya jual. Gitu. Oke. Jadi umur tahun ini 27 tahun ya. Iya, 27. Keren. Nah, Bro Andri, saya mau mulai aja sedikit-sedikit sambil santai. Saya mau nanya yang pertama adalah kan tadi Bro Andri cerita bahwa udah ada pengalaman dulu di direct selling ya sebelum ini ya. Iya, betul. Boleh tahu nggak AFC ini direct selling keberapa? AFC ini direct sales kedua. Ya. Jadi setia ya, saya setia, cukup setia ya. Oke, Gitu. jadi yang pertama ada dong. Nah, sebelum ceritain yang pertama, boleh nggak tahu sehari-hari Bro Andri ini ngapain? Ngapain sih? Terus anak muda ngapain sih? Terjun di dunia direct selling di mana anak-anak muda tahu ya, teman-teman ya. Kalau dengar direct selling kan gak usah anak muda, orang tua aja udah senior aja udah. Aduh, susah nih. Nah, apa yang pertama Bro Andri lakukan dulu nih di kehidupan sehari-hari, lalu memutuskan, oh kayaknya gue harus join direct selling deh. Atau kenapa join? Yang pertama. Oke ya, oke boleh kok aku jelasin dikit ya. Jadi kenapa Andri bisa bergabung di direct sales itu sebenarnya nggak ada cita-cita ya. Jadi nggak ada cita-cita kayak Andri cita-citanya apa? Ya mau jadi leader di direct sales gitu ya, nggak mungkin ya kan. Jadi kalau punya cita-cita nggak mungkin jadi leader di MLM gitu. Tapi jadi awal mulanya itu saya itu termasuk orang yang produk oriented teman-teman. Ya jadi di direct sales sebelumnya pun juga, jadi sebelum saya nyemplung itu saya pasti nyobain produk dulu ke diri saya, mau mastiin produk ini oke nggak, karena kan saya membangun bonding, membangun trust orang ke saya itu berdasarkan barang-barang yang saya jual gitu. Jadi saya nggak pernah ngejual sesuatu itu yang emang menurut saya itu nggak bagus gitu. Jadi ketika suatu produk saya tes dan itu oke, ya udah why not gitu. Dan waktu itu ya udah karena direct sales waktu awalnya juga pas jalanin nggak mikirin sistem segala macem, yang penting gue jual nih produk laku ya udah untungnya jualan dari situ aja ya gitu. Tapi kan kalau DFC ini berbeda ya, keren. Jadi kita tidak mengambil untung dari penjualan produk sebenarnya, jadi kita membesarkan network kita.
Apa yang bikin Bro Andre akhirnya bergabung nih sekarang kita jam aja? Apa yang bikin bergabung jadi AFC? Kenapa ke AFC gitu loh? Oke, Kenapa nggak yang lain? Atau kenapa harus oke. apa yang bikin di sudut pandang Bro Andre ngelihat AFC pasti bikin sesuatu beda dong sampai Bro Andre pilih yang ini. Bener. Oke, jadi kayak gini ya, Pak ya. Panggil Koko aja biar enak ya. Panggil Siap. Pak, takut. Iya. Jadi kayak gini, buat teman-teman, kenapa ini pertanyaan besar banget ya buat sebagian orang dan kalangan teman-teman Andre. Karena apa? Karena memang eh, orang memandang Andre itu udah yang direct sales sebelah lah, gitu. Karena saya 5 tahun menjalani itu. Jadi 5. bayangin, 5 tahun menjalani di direct sales lainnya ya kan ya di sebelah gitu loh. Jadi kayak apa namanya kayak orang tuh kalau udah inget Andri ingetnya yang itu gitu loh. Oke. Ya kan. Nah, jadi kan benar-benar ini benar-benar Andri tuh keluar dari comfort zone lah ya bisa dibilang seperti itu ya karena di direct sales sebelumnya juga masih mendapatkan uang gitu loh. Jadi pas Andri pindah kemari pun itu benar-benar pertimbangannya sangat-sangat besar gitu loh. Jadi Andri nggak main kayak oh pindah aja nih gitu. Jadi benar-benar Andri cek benar sistemnya AFC itu seperti apa. Ya kan sistemnya ya pasti harus work untuk dijalankan dong. Nggak mungkin ketika kita pindah dari sesuatu dari comfort zone kita pindah ke yang nggak jelas, nggak mungkin gitu loh. Pasti harus ada poin-poin yang dimana itu lebih baik lagi, ya, yang bisa membuat kita lebih berkembang lagi. Dan setelah Andri pelajarin sistemnya, ternyata ini luar luar bioskop ya. Kalau kata anak muda zaman sekarang ini luar bioskop, gitu. Kenapa? Karena baru kemarin juga aku baru tahu Pak Niko yang bikin marketing plan-nya loh. Wah itu sampai speechless ya. Karena aku pas baca-baca ini, aku lihat gila ini kok sampai nggak ada celah gini gitu loh untuk membuat distributor berhenti gitu loh. Reasonnya apa? Kalian berhenti dari AFC ini, reasonnya apa? Ya kan nggak ada tuntutan kayak tiap bulan harus nyari 5 orang 4 orang harus kalau nggak flash ya kan nggak ada tuntutan tiap bulan itu ayo belanja produk harus belanja tiap akhir bulan gitu loh terus kayak poin-poinnya banyak banget yang kayak ini tuh nggak pantas lu berhenti gitu loh Oke. aku bilang ke dosen-dosen aku kadang-kadang yang udah ya biasa kan anak-anak baru itu kan suka gampang menyerah gitu ya. Terus aku nanya kenapa harus nyerah gitu loh? Emang ada tuntutan apa di AFC ini untuk membuat kalian itu menyerah gitu loh? Padahal kan nothing tulus kita keep going aja yang penting terus berjalan ke depan gitu loh. Keren. Kan gini tadi kita kita lagi going berapa menit ada yang ngomong juga nggak heran lah kalau udah pernah main direct selling itu punya fondasi. Wah ini menarik nih. Ini adalah statement-statement yang bisa kita kupas nih. Gini teman-teman, kalau Anda yang contoh kayak beberapa kasus ya teman-teman, saya selalu bilang, bagi orang yang nggak pernah menjalankan network, dia akan punya reason itu bahwa ya lu enak, lu kan leader, lu tinggal jalanin, tinggal pindah gerbong gitu. Kenyataannya nggak ada yang kayak gitu teman-teman. Itu satu. Yang kedua adalah justru orang-orang yang pernah menjalankannya di tempat lama, dia akan punya beban sendiri lagi. Itu pasti dia punya beban itu. Kenapa? Karena ya hari ini saya jelasin Anda ini, bulan depan saya datang pakai yang lain. Itu lebih susah lagi 2 kali ya. Nah, Bu Andri, mumpung nih ada statement kayak gini. Bisa nggak sih ceritain ke kita, waktu pindah ke sini, pasti gini, walaupun seorang Andri Valentinus punya income sampai 100 juta satu bulan, saya yakin betul bahwa orang ada yang lihatnya gini. Wow, iyalah lu kan udah leader. Boleh nggak sih ceritain behind story-nya atau the true story-nya gitu loh. Jadi ya teman-teman tahu. Oke, ya thank you buat Niko Hama tadi yang ngasih statement ada Pak bukan Pak Beni ya. Tadi ada yang statementnya ini ya Pak Hendra ya, Hendra Sumakut. Oke, jadi buat teman-teman pengen ini ya, pengen ngasih tahu. Jadi perlu kalian ketahui dan kalian catat, Andri pindah ke AFC ini tidak membawa orang-orang dari direct sales sebelumnya. Itu perlu kalian garis bawahi.
Mungkin orang menganggap seperti itu. Oh jelas lah lu 100 juta, lu udah 5 tahun kok di sana gitu loh. Tapi kenyataannya itu nggak seperti itu gitu loh. Saya merebuild lagi, saya meng-create lagi orang-orang, bahkan sekarang yang ada di tim saya itu ada 160 orang. Ya, ini puji Tuhan dahsyat banget dalam 1 bulan, bahkan saya pernah nanyain ke 6 orang pertama yang percaya sama saya. Ya, 6 orang yang pertama percaya dengan saya ini juga nggak ada background dari direct sales. Tapi karena mereka percaya, aku cuma nanya, bro, lu percaya gue gak? Kalau percaya, mau gak support gue di sini? Kita bareng-bareng, kita rebuild. Karena gue nggak bisa sendiri. Gue butuh orang yang percaya gue, yang punya satu visi misi untuk membangun bareng. Gitu. Makanya tim saya punya tagline untuk tim saya itu I can, you can, but we can. Jadi kayak gue sendiri nggak bisa, kalian sendiri juga nggak bisa. Tapi kita kalau bareng-bareng pasti bisa. Dan memang sudah terbukti bahwa dari 160 orang itu, kayaknya yang punya background direct sales itu nggak nyampe 10 orang. Bahkan kayaknya di bawah 5 deh, hanya 5 orangan deh yang punya background direct sales. Dan itu benar-benar suatu tantangan dan challenge buat diri aku sendiri ketika aku pindah kemari. Aku sampai bertanya loh ke diri aku sendiri, bisa gak ya gitu loh, pindah tanpa membawa gerbong, pindah tanpa membawa jagoan-jagoannya aku di sana gitu loh, ya kan? Tapi ya ini dia start over. Tapi yang membedakan adalah ketika Andri pindah ke AFC ini, Andri nggak mulai dari nol. Andri start over, Andri keluar dari comfort zone, tapi Andri membawa experience selama 5 tahun itu. Dan Andri sekarang sudah membuktikan bahwa experience Andri selama 5 tahun itu, kegagalan Andri selama 5 tahun itu, benar-benar sudah bisa dan terbukti dijalankan bersama Andri dan tim ke bawah. Kalau itu nggak berjalan dengan lancar, nggak mungkin sekarang 1 bulan bisa ada 160 orang, itu nggak make sense. Kadang-kadang aku juga sampai speechless gitu sama, wah kok bisa gitu loh. Jadi ya itu dia, aku nggak bisa, kalian nggak bisa sendiri, tapi kalau kita bareng-bareng itu pasti bisa. Seperti itu sih. Jadi kalau ada yang nganggap Andri, wah lu udah leader di sana enak, nggak seperti itu guys. Kenyataan itu nggak semanis itu. Kalau kalian di luar lihatnya, wih keren ya, padahal di dalamnya mah nangis juga, ya kan? Air mata bercucuran gitu. Kerja ngezoom sampai pagi jam 3, jam 4 itu benar-benar kita bangunnya itu lebih dalam lagi seperti itu. Ya. Ini yang teman-teman yang baru kita beberapa menit yang kita bisa dapat ambil pelajarannya bahwa ternyata Andri ini dia punya kalimat closing, dan yang selalu di training kita saya selalu bilang bahwa closing adalah kalimat penutup itu ya, yang paling penting. Nah, dan tadi dia udah closing bahwa dia udah bilang bahwa saya punya pengalaman dan saya akan belajar dari pengalaman itu, tapi saya butuh support Anda. Saya nggak bisa sendiri. Kalau Anda mau ikut, nah itu kalimat closing loh teman-teman. Itu kalimat closing. Jadi itu sangat bagus banget. Nah, oke, ini udah ceritain. Nah, tapi mulainya gimana? Jadi kan Bro Andri ini masuk AFC dong. Ceritain dong, maksudnya mulainya gimana? Biar teman-teman tahu bahwa nggak segampang itu. Dan apa sih yang dilakukan seorang anak 27 tahun loh? Mungkin biar teman-teman di sini juga bisa dapat ilmu. Mungkin donen sendiri bisa, step by step in real ya. Maksudnya udah masuk, apa langkah otak pertama nih? Kalau saya kan kalau pertama kali masuk ya, ada yang, modal hilang nih, modal harus balik modal nih. Kalau Bro Andri gimana sih kalau masuk, apa tuh pemikiran pertamanya? Oke, ya, jadi Andri mau jelasin dulu ke teman-teman ya. Jadi itu dia, Andri ini punya bilang, let's say kayak aku tuh product oriented gitu loh ya kan. Jadi kenapa orang takut ya? Kenapa orang takut direct sales? Kenapa orang takut MLM? Ketika kalian nawarin orang, dia langsung nembak kalian, MLM ya, direct sales ya. Kenapa seperti itu? Satu, karena apa? Banyak company di luaran sana yang nggak kuat. Banyak company yang membuat mereka trauma. Satu, ya kan? Kenapa dia bisa bilang kayak gitu? Karena dia mungkin punya pengalaman atau trauma ketika company-nya atau leadernya nggak beres, gitu loh. Banyak banget leader-leader yang masih memikirkan diri sendiri. Ayo lu cari omset. Tapi kalian nggak mikirin betapa anak-anak kalian susah.
Kalau kalian leader yang baik, kalian nyuruh anak kalian nyari, ya kan? Kalian nyuruh anak kalian nyari, ya kalian juga harus punya kapasitas untuk mencari juga, gitu loh. Jadi jangan sampai kira kayak kita itu enak-enak aja. Makanya kenapa image MLM itu jelek? Karena satu company yang nggak jelas banyak banget, ya kan? Nggak bisa bayar bonus-bonus ke distributornya. Kedua, banyak banget leader-leader yang nggak bertanggung jawab, yang hanya mikirin diri sendiri, mikirin omset sendiri, mikirin perut sendiri. Tapi percayalah, ketika kalian ingin menjadi leader, kalian itu sudah harus memikirkan bawah kalian. Kalian sudah harus meng-create leader-leader lainnya, menduplikasi. Sama halnya seperti yang Andri dapat. Andri menduplikasi atas Andri. Alan, ya kan, ada Ko Ardian, seperti itu. Andri pun kalau ada pertanyaan yang nggak ngerti, tetap nanya ke mereka, gitu loh. Dan mereka benar-benar ngasih mendengarkan lah. At least kalau mereka nggak bisa ngasih solusi, at least mendengarkan. Mendengarkan itu baik banget. Mendengarkan keluhan downline kalian. Ketika kalian ada downline kalian itu yang mengeluh, mau curhat, tampung aja. Kalaupun kalian nggak bisa memberikan solusi, tapi at least kalian mendengarkan mereka, menjadi pendengar yang baik, ya kan? Karena apa? Mereka menginvestasikan uang mereka 3,3 juta karena mereka percaya sama kalian. Karena mereka mau berkembang bersama kalian gitu loh. Ya kan? Jadi tolong banget jaga kepercayaan member kalian gitu loh. Sebisa mungkin. Tapi memang semua orang nggak punya kapasitas berbeda-beda seperti itu ya kan. Nah dari situ ya itulah gunanya belajar. Aku kemarin Koniko masuk ke Zoom tim aku, gila aku belajar banyak banget. Karena apa ya? Ternyata Koniko ini seorang pemain direct sales dan dari kegagalan-kegagalannya itu dia malah menyempurnakan sistem di AFC ini. Dan aku tuh benar-benar kayak amazed dan salut banget gitu untuk Paniko nih. Boleh diberikan applause dulu nih Paniko nih. Terbaik Bisa sih ya nih. kalau Terbaik anak muda ya. Nah teman-teman, saya mau kita dari selalu sharing ini kadang saya ambil pelajarannya yang Bro Andri ya. Ya teman-teman yang lain bisa dapat juga poinnya biar lebih runcing aja. Nah saya mau Iya. share ke teman-teman bahwa gini, apa yang Bro Andri lakukan tadi ingat ya, bahwa saya selalu bilang gini. Saya waktu itu pernah ngomong sama Pak Ernest juga bahwa kadang gini. Kenapa kadang saya masih dengerin komplain yang sebenarnya komplain itu terlalu blak-blak dah, maksudnya terlalu biasa lah maksudnya. Tapi gini, memang ada ini bener loh. Ada feedback suara nih. Nggak tahu siapa ada yang handphonenya terlalu deket, jangan ya. Gini teman-teman, kadang dengan mendengarkan itu selesai masalah, saya setuju banget. Kenapa teman-teman? Ini harus tahu nih. Karena Anda kalau leader, Anda harus punya modal itu satu. Bahwa gini, bukan solusi yang dia minta kadang. Kadang dengan mendengarkan, masalah downline kita itu jadi gini loh. Bukan masalahnya jadi selesai, tapi downline kita yang sedih atau yang down jadi up. Itu penting banget, bukan masalahnya selesai loh. Ada masalah yang nggak bisa selesai. Ada beberapa kasus. Tapi gini, dengan Anda mendengarkan masalah downline Anda, dengan mendengarkannya aja, dia merasa tersharing gitu loh. Maksudnya ngerti ya? Bebannya tuh tersharing. Jadi otomatis dia team up. Jadi dia mulai apa? Dia mulai apa ya? Mulai up lagi lah gitu. Happy lagi lah. Maksudnya ada yang dengarkan dia. Kenapa? Karena di bisnis network marketing atau jaringan, nggak banyak orang yang mau mendengarkan orang. Nggak banyak. Orang maunya ngomong. Orang maunya didengarkan. Padahal kalau Anda seorang leader, Anda harusnya mendengarkan. Bukan yang didengarkan. Paham ya? Karena leader ini adalah leader itu kayak namanya tuh kayak kamuflase aja nama pemimpin, tapi pemimpin kan melayani. Paham ya? Jadi pemimpin harusnya mendengarkan. Ini Andri itu apa enggak ya? Iya, iya. Udah Oh, baru connect, masuk connect, lagi. connect, connect. Nah, jadi itu satu yang kita bisa pelajari dari Bro Andri yang dia sendiri ngomong ya, bahwa dia mendengarkan itu satu. Dan kedua benar. Ingat teman-teman, saat Anda jadi leader sekarang, waktu Anda pertama kali join, Anda waktu merekrut orang pertama, itu adalah orang-orang yang pertama kali percaya sama Anda ketika yang lain tidak percaya.
Dan selalu di training saya bilang produk di AFC bukan SOP atau eksekusi, tapi produknya sendiri adalah Anda. Jadi bagaimana Anda tuh punya, ketika dia udah percaya sama Anda, gimana tuh? Siapa yang mengkhianati kepercayaan itu gitu loh. Itu satu ya. Mudah-mudahan kita dapat pelajaran banyak. Nah, lanjut ke gestarnya. Jadi saya selalu ambil runcingin apa yang gestar ngomong, jadi kita dapat ilmunya kan. Nah, Bro Andri, jadi udah mulai dengan konsep ini semua. Nah, kan ini masa pandemi nih. Benar, which is ketemu orang jadi agak sedikit terhambat karena belum tentu prospekan mau ketemu sama kita ya. Sekarang kan begitu ya. Maksudnya kita sih oke-oke aja ketemu, tapi kan ada yang nggak ketemu, ada yang nggak ini. Dan maaf, 1 bulan, jadi gini, di AFC teman-teman, punya income 1 bulan ada yang 50 juta, 70 juta, 100 juta, oke. Tapi kalau di masa pandemi, itu baru spesial. Nah, apa sih yang Bro Andri lakukan buat pandemi ini loh? Maksudnya kan pasti ini mengganggu seluruh orang. Bukan anak muda aja sih, orang tua juga. Karena bukan orang miskin aja, orang kaya juga. Karena bisnis semuanya jadi berubah semua. Nah, apa yang bikin di masa pandemi ini Bro Andri bergabung dan bisa apa produktif? Oke. Nah, jadi ini juga mau sharing juga ke teman-teman semua. Andri kenapa sih baru ikutan AFC? Jadi perlu kalian ketahui ya. Jadi nama saya itu sudah terdaftar di AFC itu dari Agustus 2009, teman-teman. Ya, dari Agustus 2009. Jadi bayangin tuh. Bayangin upline saya nungguin saya itu 9 bulan loh. Ini perlu dicatat, guys. Ketika kalian ingin mendapatkan hasil yang besar, ya kalian itu jangan baru sebentar udah kabur gitu loh. Ini suatu pelajaran juga. Upline saya tiap hari kirimin tentang AFC, tentang konnichiwa-nya. Cuma even aku nggak ngerit gitu loh si Alan. Mungkin ada juga orang di sini ya. Ada. Berat konnichiwa. Aduh, apaan sih konnichiwa gitu loh ya kan ya. Ya karena apa? Karena kita lagi ada di comfort zone kita gitu loh. Kita lagi ada di dalam tempat yang menurut saya itu ya udah oke. Saya itu nggak mau pindah-pindah. Saya orangnya satu aja udah gitu ya. Jadi kalau misalkan lagi orangnya harus ngeklik. Jadi aku nggak bakal bisa kalian hasut. Kalau diri aku sendiri mau jalan pasti akan jalan. Nah, jadi kenapa di pandemi ini tadi Pak Niko bilang kenapa di pandemi ini bisa, Dri? Karena menurut Andri pas di pandemi ini benar-benar momentumnya ada. Di saat orang nggak bisa keluar, di saat orang di rumah aja, bosen, di saat orang butuh pekerjaan, itu udah satu kesatuan. Karena apa? Andri yakin banget kalau ini lagi Andri jalanin pas lagi nggak masa pandemi, hasilnya nggak akan secepat ini. Oh. Karena apa? Dari Andri jalanin awal sampai sekarang, sampai hari ini, Andri tadi ngomong ke beberapa dengan Andri lah yang sudah mau Andri kerja di leader juga. Hari ini kita off yuk Zoom-nya malam. Jadi Andri itu punya tim itu setiap malam itu ada prospek massal guys ya. Ada prospek massal. Jadi kayak ya pokoknya ajak orang ke Zoom, invitation ya kan. Jadi tiap malam kita prospek. Jadi kalian jangan berpikir Andri tiba-tiba bam baru join langsung dapat 100 juta. Nggak seperti itu. Kita pun juga lelah, kita pun juga merasakan capek, merasakan struggle, merasakan penolakan. Jangan dikira seorang Andri nih, income 100 juta. Tapi bayangin, ketika Andri nawarin orang, Andri kemarin masih ditolak 10 orang. Dengan income Andri 100 juta loh, gitu loh. Di masa pandemi kayak gini itu kan menurut Andri besar gak teman-teman? Menurut Andri itu sangat besar. Bahkan Andri gak pernah dapetin uang sebesar ini dalam hanya waktu 1 bulan, gitu loh. Jadi jangan kira-kira Andri anak ajaib tiba-tiba langsung cepet ya dalam sebulan, itu enggak. Perjuangan, struggle, ditolak orang itu juga iya jadi makanan Andri gitu loh. Nah, Andri mau jelasin dulu nih Pak Niko ya. Ya. Andri ini punya background itu body combat instructor. Ya, di sini banyak juga beberapa member-member aku nih ya, body combat instructor. Dengan punya koneksinya itu cici-cici orang tajir lah gitu loh. Iya dong. Ya kan kayak cici-cici nge-gym ya kan. Nah, pas pikiran Andri pertama kali, udahlah cobain nawarin dulu aja AFC ini, ya kan. Andri tawarin dulu tuh ke orang-orang, ke cici-cici member combat Andri. Bayangin, 30 member combat Andri yang menurut Andri akan
segitu gampangnya untuk ngeluarin produk, untuk beli produk ini, hanya cuma dua orang aja. Itu luar biasa banget. Bayangin betapa nanti kayak, wah berarti ini emang nggak bisa buat gua, nggak bisa nih. Awalnya Andri bilang kayak gitu. Ya, ya. Putus. Putus ya? Gimana Oh, milenial bisa berkembang nih kalau kayak gini? putus-putus, Tri. Halo? Putus, putus, putus. Oke, teman-teman ya. Sambil nunggu. Karena ini apa cuaca di Jakarta sama Tangerang, saya kan di Alam Sutra nggak terlalu bagus juga memang. Maksudnya kita udah mendung. Oke, oke, oke. Sorry, sorry. Kita back ya. Baru, iya udah, oke, oke, oke. Lanjut, Ya, lanjut. oke. Nggak, Iya, iya, lanjut ya. lanjut dari sini apa? Nawarin cici-cici. Nah, dari situ Oke, tuh. oke. Nah, jadi ya itu. Menurut Andri bisa banget nawarin cici-cici ya kan, cici-cici combat deh bisa dibilang kayak gitu. Karena apa? Orang juga trust ke Andri karena Andri seorang instructor combat gitu kan. Tapi ternyata nggak berjalan dengan baik, ya kan? Andri memulai nggak baik banget gitu. Startnya kayak, aduh nggak ada yang mau loh. 30 orang nolak semua loh. Cuma 2 orang doang yang beli loh. Itu kan kayak, aduh. Tapi Andri nggak stop di situ. Setelah Andri yakin dengan produknya sendiri, karena apa? Karena Andri pakai. Papaku pakai. Papaku umur 76 tahun. Diabetes kolesterol udah puluhan tahun. Kaki sendi, kakinya dua, yang satu itu udah operasi tempurung. Kalau kalau Bapak Ibu sekalian mungkin kalau udah berumur itu kakinya itu suka sakit ya sendinya, lutut karena apa? Karena kekurangan glukosamin. Ya, jadi pelumasnya habis dan itu wajar dan umum. Nah, papaku itu sudah dioperasi, udah dioperasi satu kakinya karena apa? Pilihannya dua, mau injek pelumas atau mau diganti tempurungnya. Nah, papaku itu udah ganti satu, tapi kemarinan itu dia ngomong suka kesemutan, terus kakinya satu lagi sakit. Nah, ya udah Andri nggak tahu SOP ini awalnya bisa buat sendi. Jadi concernnya Andri kasih papa itu untuk diabetes dan kolesterol. Dan ternyata malah yang dirasakan itu kakinya nggak sakit lagi. Dia bilang, wah gila itu dahsyat banget dong berarti. Nah, jadi setelah itu Andri baru mulai nawar-nawarin. Tapi pas nawarin ke member combat juga ternyata nggak baik, ya kan. Responnya, udahlah. Banyak yang tahu, banyak banget yang udah tahu. Tapi mereka belum mau mencoba. Karena apa guys? Karena dipelajarin, mereka belum tahu value dari produk itu. Itu penting banget. Ketika orang nolak produk kita, dia belum tahu value-nya itu seperti apa. Karena mereka masih merasa fine, merasa sehat. Jadi coba kalian ini, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, nawarin tuh lebih kayak masuk ke dalam hatinya, masuk ke dalam buat mereka tuh berpikir akan kesehatan mereka, bukan sekarang tapi nantinya ke depan seperti apa gitu loh. Kalau sekarang sih sehat-sehat aja kan, tapi kita nggak tahu 2 bulan lagi, 3 bulan lagi atau enggak dia belum check up. Ketika check up, wih udah ada tumor, who knows gitu loh, nggak ada yang tahu. Kita nggak bisa mengklaim diri kita sehat kalau kalian belum general check up sampai habis seperti itu gitu loh. Jadi memulai di awal itu struggle juga. Tapi Andri nggak stop, Andri tetap jalanin. Dengan 6 orang yang percaya Andri dari awal. Ya udah kita build, kita bangun kembali dengan visi misi itu. Andri pengen membuat di AFC ini menjadi tim terkuat dan terbesar di Indonesia. Dengan apa? Dengan isinya influencer, selebgram, anak-anak muda lainnya. Andri tuh punya visi itu tuh, ya kan? Bahkan kalau kalian tahu ada Angel Ali ya masuk di tim Andri ya. Itu lumayan followernya 2,2 M. 2,2 M ya di Instagram. Dan Andri mau kasih bocoran ya, dikit lagi di tim kita di AFC ini akan ada Hotman Paris Hutapea. Pasti. Gila. Ya, jadi Andri kasih bocoran dikit aja ya. Nah, itu juga harus ada visi misi yang jelas juga. Jadi ketika menjalani ini goalsnya itu harus tepat gitu. Apa sih boleh sih sharing ke kita visi misinya seorang Andri Valentinus itu seperti apa? Nah, kalau visi aku sih ingin membuat yang entrepreneur ya, anak-anak muda itu
lebih berpikiran terbuka. Visi aku tuh pengen membuat anak-anak muda zaman milenial ini udah mulai memikirkan 2-3 tahun ke depan mereka jadi apa, 2-3 tahun ke depan mereka dapat apa. Karena jujur aja, Andri punya bisnis konvensional gitu loh. Andri punya coffee shop, ya kan. Tapi dengan modal yang dikeluarkan dan pemasukan yang masuk itu, aduh, sesedih itu. Apalagi pas lagi pandemi kayak gini guys, itu sedih banget ya. Jadi jangan tanya Andri untung nggak bakal untung. Orang yang punya F&B di lagi kayak gini pasti semuanya slow banget gitu loh. Nah, jadi Andri mengcompare dari bisnis konvensional ke bisnis direct sell gitu loh. Jadi kayak ini dengan modal 3,3 ada risknya gak sih, Dri? Orang nanya. Ada risknya gak sih? Nggak ada. Karena apa? Kita dapat 2 produk yang udah paten, yang bisa kalian pakai sendiri, kasih orang tua kalian kalau kalian sayang dengan orang tua kalian, ya kan? Jadi nggak ada rugi, kalian akan mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa banget dari teman-teman, dari Paniko gitu loh. Ilmu-ilmu yang bisa kalian pakai di luar sana, nggak cuma di AFC. Jadi jangan sampai kalian berpikir masuk AFC ini rugi. Buat teman-teman semua yang ada di sini 500 orang, ya, masuk AFC nggak rugi sama sekali. Bener-bener hal teruntung yang pernah Andri jalanin dalam hidup kayaknya, gitu loh. Nah, tunggu. Kan Don dan Andri rata-rata umur muda-muda semua dong. Pasti dong. Mm, Andri sendiri umurnya 27 tahun. Pasti gini, semua orang mikir gini nih, karena kan di chat aja dia banyak ya perdebatan kayak gimana sih masuk pasar bawah gitu loh, menengah bawah kan katanya harganya mahal. Walaupun anak muda bukan pasar bawah, tapi kan mereka nggak ada duit tuh biasanya ya. Karena kan nggak mm, punya anak muda kayak 22 tahun megang 3,3 juta, 9,9 juta kan jarang ya, kecuali dia anaknya sultan kan. Nah, saya mau betul. tanya, ada nggak sih kendala-kendala yang spesifik khusus untuk anak-anak milenial ini? Apa soal mindset, MLM, apa modal? Boleh nggak sih sharing ke kita biar teman-teman juga tahu bahwa anak muda ini pasarnya lebih susah ya teman-teman, menurut saya pribadi. Saya nggak tahu menurut ini kenapa, karena pandangan tentang MLM benar-benar ini atau malah mungkin positif ya, sama sekali nggak tahu. Terus kedua juga modal gitu-gitu, boleh nggak sih sharingin ke kita Hmm. apa sih yang masalah-masalah yang mungkin bukan milenial nggak akan rasain ini gitu loh. Oke, oke. Ya, jadi teman-teman ini juga keren banget dari Paniko ya. Nah, ini dia, Dri kendalanya agak buset, bukan lagi modal, balik lagi ya. Modal bener-bener kayak modal itu masalah utama. Anak-anak muda, anak-anak kuliahan suruh keluar 3,3 ya kan. Jangan kan 3,3, promo Ruby aja tuh 1650 susah bener ya kan. Tapi kalau disuruh buat jalan-jalan, beli barang branded mah keluar aja mereka gitu ya. Apalagi buat sesuatu hal yang mereka nggak perlu ya gak sih. Kalau Andri nawan ke anak milenial udah nggak bisa ngomongin masalah kesehatan gitu loh, karena mereka belum aware tentang keadaan dirinya gitu loh. Jadi tim-tim Andri ini banyak banget yang masih umurnya 20, 21, 22, bayangin loh. Andri pun dulu memulai di umur segitu. Cuma kan produk ini lebih benar-benar menyentuh orang-orang yang 30 ke atas ya, kalau menurut Andri ya, karena yang Betul. lebih membutuhkan itu 30 ke atas. Nah, jadi kayak benar-benar nggak gampang gitu loh mengubah mindset mereka tentang mereka tuh harus berpikir tentang diri mereka sendiri, tentang orang tua mereka, tentang habis kuliah jadi apa sih, gaji mereka berapa sih gitu loh. Cukup gak Andri jabarin, sekarang kamu S1 ya kan, fresh graduate dapat 5 juta. 5 juta kalau kalian ngekos berapa? 1 juta. Makan sehari berapa kali? 3 kali. Kita let's say kalian makan warteg deh. Ya kan 10.000 makan nasi tahu tempe. Sehari 30.000. Kalian kaliin lagi 30 hari ke depan. Transport pakai Gojek ya kan. Jadi Andri bener-bener masuknya pelan-pelan sih Maniko. Jadi Hmm, benar-benar membuka mindset mereka gitu loh. Karena I memang see, I orang see. kantoran, orang-orang yang anak kuliah itu pikir ya udah gue lulus gue kerja gitu. Tapi nggak segampang itu gitu loh. Jadi kayak misalkan menjual produknya susah nggak? Susah kalau kalian nggak tahu caranya, kalau kalian nggak tahu value-nya gitu. Jadi perkembangan diri dari anak-anak Andri juga Andri kembangkan lah. Jadi sehingga mereka juga menawarkannya juga lebih enak. Tapi ya memang nggak selalu berjalan lancar. Kalau kata Maniko itu nggak bisa, kita punya 100 orang, 100-100-nya jalan semua itu nggak mungkin. Nggak mungkin kalau kayak gitu mah luar biasa banget kan.
tetap Ya. masih ada yang ngedown, ada yang kesusahan menjual, ada yang kesusahan untuk merekrut. Cuma ya Andri sendiri ya benar-benar berusaha mendengarkan mereka, mencoba membantu mereka lah, at least seperti itu, gitu loh. Jadi ya jangan sampai kalian lepas begitu aja anak-anak kalian, karena kasihan ketika mereka ingin, dia percaya sama kita, dia mau belajar, terus kalian tinggalin, itu kasihan banget. Nah itu dia yang membuat image MLM jelek. Sebisa mungkin kalian benar-benar harus take care mereka, anak-anak mereka, karena susah, memang sulit. Di milenial ini jujur sulit banget. Apalagi tim Andri ini nggak ada background direct sales ya. Jadi mentalnya itu lebih cepat ngedown ketimbang orang-orang yang udah sering direct sales mah udah mengerti banget lah, pasti kayak ditolak ya udah biasa. Tapi kalau anak-anak baru yang pengen mencoba itu kan berat gitu. Ditolak 5 orang, wah udah aduh nih kayaknya gue nggak cocok nih gitu. Nah, oke, apa yang bikin saya gini? Oke, let's say Bro Andri kan memang udah ada pengalaman, which is ditolak kita nggak pernah merasa masalah dengan itu ya. Yang saya mau tanya, apa yang bikin pertama kali Anda jalanin bisnis ini? Network book sebelum di sini deh. Apa yang orang perlu tahu? Kenapa orang nggak boleh menyerah saat ditolak? Itu loh. Karena gini kan, banyak orang punya mindset di bisnis ini bahwa dia kira orang jalankan bisnis ini adalah nggak pernah ditolak. Oh Maksudnya iya. tolak aja berapa kali. Apa yang bikin Bro Andri nggak pernah stop? Saya yakin orang semua sukses itu orang yang nggak pernah stop. Apa reason Anda yang bikin Anda nggak bisa di stop? Oke, itu ya. Ini Anda sharing lagi ya. Jadi apa sih yang nggak bisa membuat Andri stop walaupun udah ditolak-tolak ya? Karena itu dia. Andri pengen ngebantu orang-orang, ya. Karena Andri tahu produk ini bisa membantu orang-orang. Jadi nggak melulu tentang uang, ya. Buat teman-teman semua yang ada di sini, AFC ini nggak melulu tentang uang. Tapi ketika kalian bisa membantu orang sekitar yang membutuhkan, yang sakit, itu tuh kalian ada kesenangan tersendiri, gitu loh. Jadi kenapa Andri ditolak? Andri nggak mau nyerah, gitu loh. Karena Andri mau AFC ini benar-benar dirasakan manfaatnya untuk semua orang yang membutuhkan. I see. Teman Andri ada yang cancer, papanya ada yang cancer prostat gitu loh. Stadium 4 Andri sempat nanya ke Koardian, kok ini harus pakai apa gitu loh. Udah menjalar sampai ke tulang dan livernya. Kata Koardian 4 SOP 4 usu, ya kan. Cuma problemnya apa? Problemnya dia udah nggak ada dana lagi untuk membiayai itu gitu loh. Dan papanya udah hopeless gitu loh. Dia nangis cerita sama Andri, padahal dia bukan dia itu mantan leader aku lah ya, anak aku yang udah menjadi leader di direct sales sebelah. Andri nggak ngajak dia untuk join di sini karena Andri tahu kondisi dia lagi tertekan dan lagi depresi gitu. Cuma satu hal yang pasti, Andri tahu produk kita bisa untuk membantu dia gitu loh. Dengan dia cerita kayak gitu, dia nangis ya, aku juga nggak kuat gitu loh. Jadi yang Andri bilang nggak melulu tentang uang. Ketika kalian tahu kalian harus melakukan dengan melakukan hal baik, ya kalian harus lakukan. Karena apa? Kalau kalian tahu ini hal baik yang akan kalian lakukan, tapi kalian nggak lakukan, berarti kalian itu salah. Gitu. I see. Keren, Andri kirim 13 box. 13 box untuk dia, untuk papanya. Karena apa? Andri pernah merasakan kehilangan orang tua. Seperti itu. I see. Andri kehilangan mama waktu Andri SMP. Andri kehilangan mama waktu Andri SMP 3. Karena apa? Karena nggak ada uang. Nggak ada uang untuk berobat. Udah utang sana sini. Mama harus pulang ke rumah. 1 minggu di rumah mama lewat. Andri tahu rasanya ketika kehilangan orang tua adalah hal paling menyakitkan di dalam hidup Andri. Nggak pernah ada yang sesakit itu. Tapi apa? Tapi di situ Andri tahu, kalau sampai Andri tahu produk kita ini bagus, tapi Andri nggak ngasih ke dia, nanti minggu depan atau kapan pun dia bilang, Dri, bokap gue nggak ada. Salah nggak? Salah. Di saat kita bisa membantu gitu loh. Dan puji Tuhan banget setelah dipakai 4 hari, dia bilang ke Andri, papanya bener-bener udah lepas painkiller katanya. Ya thanks God gitu loh, maksudnya kayak
ya bukan tentang uangnya gitu ya yang kita berikan, tapi tentang efek di produk ini gitu loh, untuk menyelamatkan satu nyawa lagi seperti itu. Andri dapat 100 juta, oke, kalian gede. Semua orang berpikir Andri foya-foya, santai, keluarin duit nggak pakai. Tapi Andri pakai dulu. Andri menunda kesenangan Andri untuk membantu orang. Itu dia. Teman-teman harus tahu. Andri sekarang nikmatin uangnya nggak juga gitu loh. Nggak juga. Karena apa? Ya itu banyak keperluan yang lain gitu loh. Jadi kadang-kadang orang kalau ngelihat dari luar, gila 100 juta enak. Padahal nggak seperti itu teman-teman gitu loh. Masih banyak masalah keluarga yang harus Andri bereskan, masalah utang-utang yang harus dibereskan gitu loh. Tapi karena itu Andri nggak berhenti gitu. Karena itu Andri berusaha gitu. Karena Andri nggak mau sampai keluarga Andri dihina-hina lagi gitu. Oke, Kayak gitu. saya kita semua nangis juga ya dengarnya. Saya yakin pasti mamanya Andri happy banget sama Andri yang sekarang. Justru kita kenapa ada home talk ini teman-teman, karena menurut saya training yang kayak hard skill tuh ada, tapi training by experience is everything. Saya benar-benar dapat pelajaran banyak juga. Mudah-mudahan teman-teman hari ini belajar banyak banget bahwa ternyata apa yang selama ini kita omongin tuh semua ternyata Andri udah lakukan jauh-jauh sebelumnya ya. Kayak saya selalu bilang, ingat tujuan Anda, misi Anda melakukan bisnis itu apa. Menolong orang itu benar-benar dari hati, bahwa nggak semua orang punya rasa seperti itu. That's why yang bikin Andri, saya yakin itu semua adalah apa yang Andri jadiin sekarang. Karena saya selalu bilang, apa yang Anda lakukan 5 tahun yang lalu adalah apa yang Anda sekarang. Nggak ada yang instan, teman-teman. Andri sekarang menurut saya seorang laki-laki usia 27 tahun yang sangat dewasa ya, di umurnya, yang punya empati dan simpati yang seperti itu. Nah, itu adalah salah satu mungkin way of suksesnya dia, karena dia punya hati sebagai pemimpin tuh, satu ya. Itu yang saya mau jadiin pelajaran biar teman-teman bisa tahu bahwa membantu orang itu nggak bisa. Anda nggak bisa berhenti kalau Anda punya tujuan bantu orang. Itu satu. Anda melakukan bisnis ini mau bantu orang, mana mungkin kita bisa berhenti. Mau bantu orang kok, satu. Terus kedua, dengan backgroundnya Andri, saya yakin saya juga salah satu yang saya juga ada dari keluarga yang single parent juga gitu loh. Tapi cerai kalau Andri kan memang dipanggil Tuhan. Tapi saya yakin ibunya akan sangat bangga. Sama saya yakin teman-teman ada 500 orang di sini juga happy banget sama ini bisa ambil pelajaran. Oke, next. Agak nggak terlalu serius dikit, saya mau tanya, apa sih impiannya seorang Andri Valentine? Impiannya apa sih? Oke, ya. Jadi Andri mau benar-benar cerita dikit daya ini mungkin banyak banget juga teman-teman yang nggak tahu gitu loh background Andri ya. Karena ya itu dia, orang itu hanya melihat orang dari luar, ya kan. Sebenarnya Andri pun dikenal memulai ini, ya kan. Kadang-kadang orang juga di saat seperti ini pun banyak banget yang masih kayak haters gitu ya, haters karena kayak lu mah gampang, lu mah udah terkenal, gampang lu ngomong aja orang percaya gitu. Padahal enggak seperti itu. Andri tiap hari nawarin orang ditolak juga banyak. 20 sampai 30 orang. Tapi Andri sampai nih membrandingkan AFC ini sampai story view Instagram Andri itu berkurang 200 orang. Bayangin. Tapi apakah demi popularitas, demi Andri nggak diolok-olok orang, Andri stop? Enggak. Karena apa? Kenapa Andri membrandingkan AFC? Karena AFC ini bagus untuk bisnis, bagus untuk produk, bagus gitu loh. Andri nggak peduli 200 orang itu nggak view lagi story Andri, tapi Andri bisa menghasilkan 100 juta dan bahkan membantu teman-teman tim Andri yang ada di bawah itu menghasilkan uang juga gitu loh. Jadi bodoh amat gitu loh, bodoh amat. Justru ketika kalian nggak punya haters, ketika kalian menjaga diri kalian, menjaga proud kalian, menjaga pride kalian demi dikenal orang, demi nggak dijauhin orang, dan kalian nggak ada haters, justru kalian belum melakukan sesuatu yang wow gitu loh. Ketika kalian memiliki menjalankan sesuatu dan itu hasilnya wow, pasti akan ada haters, pasti akan ada yang membenci Anda. Tapi it's okay.
Yang benci Anda itu adalah orang-orang yang nggak bisa sampai di titik Anda, gitu. Jauh banget. Nanti, ya, Andre mau jelasin juga background Andre ya. Satu, Mama itu meninggal waktu Andre SMP. Ya, Mama meninggal waktu Andre SMP 3, keluarga habis-habisan, semuanya habis, ya kan. Dan sebelum dia meninggal, 2 hari sebelum dia meninggal, Andre masih ingat jelas ya. Dia manggil Andre ke kamar. Jadi mama itu komplikasi, udah jantung apa semua, udah susah, udah pakai selang hidungnya, udah pakai oksigen di rumah, gitu loh. Nah, satu hari dia manggil Andri datang ke kamar dengan ngomong yang udah nggak begitu jelas, ya kan. Dia cuma ngomong satu. Andri itu dari keluarga 6 bersaudara. 6 bersaudara, Andri anak 6. Andri anak terakhir, yang dimana satu-satunya harapan dia agar bisa menjadi sarjana. Ya, tapi balik lagi, Andri itu nggak pinter di sekolah. Andri itu goblok, gitu loh. Perkalian aja nggak hafal, gitu loh. Dan dia cuma ngomong, nanti uang mama meninggal itu buat lu kuliah, ya katanya. Sedih banget gak sih? Ketika kayak itu adalah permintaan terakhir dari mama kita, dan kita itu nggak bisa ngelakuin itu, gitu loh. Sampai sekarang pun Andri juga masih merasa kayak, sorry banget gitu loh. Sorry banget Andri itu nggak jadi sarjana gitu loh. Tapi ya itu juga titik balik di mana kayak Andri ngerasa harus jadi orang gitu loh. Karena apa? Karena keluarga mama tuh selalu dipandang rendah, dihina sama keluarga yang lain gitu loh. Karena kita dengan kondisi keluarga yang nggak punya gitu loh. Ya kan, Andri pernah diusir sama saudara gara-gara tiap minggu nonton kartun di rumahnya gitu loh. Andri diusir, lu habisin listrik aja katanya, kayak gitu. Karena nggak punya, ya kan. Nah ya udah, Andri kayak bilang ke diri sendiri, jangan sampai, walaupun Andri nggak jadi sarjana, jangan sampai keluarga Andri itu dihina lagi, seperti itu. Jangan sampai orang memandang rendah lagi keluarga Andri. Jadi kalau Pak Niko bilang kayak, Andri, apa sih yang membuat Andri tujuannya hidup sekarang? Andri cuma bilang satu, Andri itu cuma mau bahagiain papa. Karena apa? Karena papa udah tua gitu loh. Papa udah umur 76. Waktu Andri tahun lalu bawa dia ke plafon. Sampai detik ini Andri masih ngontrak ke rumah gitu loh. Andri bawa papa ke plafon, Andri lagi megang uang lah kala itu ya. Andri bilang, "Pak, pilih aja satu rumah," gitu loh. Andri cicilin gitu kan. Ya udah, dia seneng banget. Tapi kayak pas perjalanan pulang tuh dia ngomong kayak gini, papa kan udah tua, sakit gitu loh. Dia cuma ngomong kayak, bisa gak sih Idri nanti pas rumahnya jadi itu dia masih hidup gitu loh. Terus kan kayak sedih banget gak sih? Kayak Andri tuh beli rumah itu cuma buat papa gitu loh. Aku kagak pentingin Andri ngekos, Andri tidur di mana aja gitu, nggak pusing gitu loh. Cuma ya Andri beli itu buat papa sebenarnya, ya kan. Terus juga waktu Andri ada free trip ke Sydney waktu itu bawa papa dari daerah sebelah itu, dia tidur di hotel, terus dia bilang kayak, oh kasurnya enak banget ya. Wah gila, di situ Andri bener-bener kayak nancep, aduh goblok banget gak sih, waktu gue punya uang banyak itu kenapa gue nggak beliin King Coil satu gitu loh buat dia, tapi malah kayak ngabisin duit gue buat hal-hal nggak jelas, buat branding, buat beli barang-barang branded yang dimana ketika kita lagi nggak ada uang dan kita lagi jatuh itu nggak berguna sama sekali gitu loh. Jadi kayak Andre tuh banyak banget ngalamin kegagalan, kesalahan pilihan dalam hidup aku gitu loh. Kayak ya ampun, bokap udah tua tapi aku nggak mikirin sampai ke situ gitu loh. Tapi mikirnya pas lagi jatuh gitu loh. Jadi teman-teman kalau misalkan Andri bilang ya, ini banyak milenial di sini, ketika kalian sudah mendapatkan uang yang banyak dalam waktu yang singkat, please banget kalian boleh camkan, jangan terlalu menghambur-hamburkan gitu loh. Itu manusiawi banget. Ketika kalian masih muda, jiwa kalian masih muda, kalian mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat, itu pasti kalian akan merasa gue suka gue beli gitu loh. Dulu hashtag aku itu seperti itu kok. Gue suka gue beli, ya kan. Gue nggak suka juga gue beli. Karena apa? Karena gue berasa gue punya uang gitu loh.
Tapi I itu see. semua sia-sia gitu loh. Itu semua salah. Aku lupa diri, aku lupa dengan tujuan aku apa waktu punya uang itu. Seperti itu. Jadi ketika kalian ketika kalian lagi di bawah, tapi orang kan nggak melihat itu gitu loh. Orang nggak melihat itu, jadi orang kalau ketemu Andi tetap, wih gila bos ya bos, bos ya bos. Tapi padahal kita tuh udah hancur, udah jatuh gitu loh. Udah nggak mendapatkan income yang besar. Itu juga sangat tekanan batin juga ya buat Andri karena apa? Orang mengenalkan Andri seakan-akan Andri itu sosok yang hebat banget gitu loh. Padahal nothing gitu loh. Padahal di posisi itu Andri lagi bener-bener jatuh banget gitu loh. Hmm. Andri itu terakhir pergi ke Turki, Andri itu bawa Andri jalan-jalan ke Turki, Andri itu punya utang 180 juta, teman-teman kalau boleh tahu. Kalian kalau lihat Andri senang-senang di Turki ya, senyum masih berusaha fine, tapi padahal Andri punya membawa utang 180 juta ke Turki. Yang dimana Andri harus bayar kontrakan rumah. Sampai papa telepon Andri, tolongin ya, maksudnya di rumah itu disamperin sama pemasaran. Wah gila, sedih banget gak sih guys, kayak lu di Turki tapi bapak lu di rumah disamperin sama kantor pemasaran suruh bayar kontrak gitu. Hmm. Dan sedangkan kita nggak pegang uang ya kan, itu dia kayak kayak bener-bener Andrew tuh ngerasain gagal banget gitu loh sebagai sebagai manusia, sebagai anak dia gitu loh. Ya Andri tahu gini loh, Andri 6 bersaudara, ya, lima koko aku semua udah berkeluarga juga gitu loh. Jadi ya papa biasa Andri yang tanggung semuanya, dari obat, dari kontrak rumah, dari listrik rumah. Jadi kalian kalian itu bersyukur, anak-anak muda sekarang kalian itu bersyukur banget, kalian itu masih bisa ditanggung orang tua kalian. Sayanginlah mereka gitu loh. Hmm. Andri itu udah menghandle semua keperluan rumah tangga itu dari Andri umur 25 seperti itu. Jadi aku masih single tapi ya udah kayak kepala keluarga karena Andri harus tanggung semuanya. Andri harus bayar listrik, bayar iuran bulanan sampah, bayar laundry, Ya. semuanya obat papa dibantu juga lah sama koko segala macem gitu ya. Jadi ya bersyukur banget kalian ada di AFC di tempat yang udah sangat tepat. Nah, kalian kumpulin momentumnya, di momentum ini kalian kumpulin sebanyak-banyaknya. Kalian simpen, kalian bahagiain orang tua kalian selagi masih ada. Itu pesan dari aku, bener-bener bahagiain orang tua selagi masih ada. Jangan sampai telat, jangan sampai nyesel, seperti itu. Andri, tujuan Andri bisa sampai ada detik ini, cuma satu, pokoknya Andri mau bagian papa. Nah, kemarin papa tiba-tiba ngomong, Dri, lagi lihat iklan kemarin ya di TV. Ada Paris, katanya mau ke Paris. Waduh, terus aku bilang, kayaknya kayaknya ke Dubai nih Pak. Tapi kan dia nggak tahu Dubai gitu loh, ya kan papaku nggak tahu Dubai. Coba Andri lebih masuknya lebih cepat ya. Mungkin kemarin pernah dengar ada trip Eropa ya Pak Niko ya. Iya, 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 iya. Kita kejar ya, tapi nggak apa-apa nanti Andri kejar dulu uang sini. Nanti kalau ada trip Eropa Andri beli biar sekalian bareng sama Amin. gitu loh. Tapi sejujurnya ya udah Andri dikit lagi dapat tiket kedua yang bakal Andri kasih ke papa Andri gitu loh. Jadi Asik. ya tujuan aku gitu. Aku dapat satu tiket kemarin 24 hari, Andri dapat Toreda dan Dubai. Nah, sekarang Andri lagi ngejar untuk tiket kedua Andri buat papa gitu loh. Jadi ya udahlah pokoknya intinya tujuan hidup Andri kalau ditanya apa sih yang buat Andri nggak berhenti? Ya selagi papa Andri masih ada, Andri nggak bakal berhenti. Setiap ada challenge baru, Andri bakal kejar. Tadi Paniko keluarin challenge dapat Brio. Hati-hati guys, Andri bakal bersaing banget di sini buat menangin. Oke, Andri oke, bakal oke. Bu Andri, biar teman-teman tahu nih. Oh ya, teman-teman nanti setelah hari ini mulai mulai besok kita akan Zoom mulai jam 7 malam ya, karena kan aktivitas sudah masuk ke new normal, jadi sore udah banyak yang nggak bisa, jadi akan balik ke jam 7 malam. Nah, Bu Andri boleh ceritain nggak sih sehari-hari waktu masuk AFC untuk gini, 1 bulan ke 100 juta itu oke hebat. Tapi kan sebenarnya berat adalah momen prosesnya ya. Maksudnya kan orang nggak kerasa kadang ya. Maksudnya gimana sih aktivitas Bro Andri? Contoh bisa nggak sih jelasin ke kita kayak siang ngapain, sore ngapain, apa Zoom berapa kali, biar teman-teman juga bisa belajar. Oh, kenapa? Karena saya selalu percaya gini, saya orang yang nggak percaya sama bakat. Kalau saya ya,
Saya nggak terlalu percaya sama bakat. Saya percaya dari kerja keras. Kalau saya nggak percaya orang dari talent gitu. Nggak ada talent. Siapa Hmm. yang kerja keras lebih ya dia dapat lebih. Nah, saya nggak tahu Bu Andri sekerja keras apa. Tapi boleh nggak sih jelasin ke kita biar kita semua jadi punya acuan. Oh, memang gue cuma ya memang gue baru. Ya gue nyisain waktu emang 10 menit atau gue nyisain waktu emang cuma sejam. Emang Bu Andri tuh segimana sih selama Oke, 1 bulan ini? ya. Oke, jadi yang tadi Andri bilang di awal juga ya, Andri sampai kayak pengen libur rasanya sehari aja kayaknya. Kayak bener-bener tuh capek banget kayaknya dolen-dolen aku yang terdekat aku tahu lah gitu loh. Secapek apa aku kan menghandle semuanya, apalagi di sini ini Andri lagi ingin meng-create leader-leader baru yang dimana mereka semua nggak ada pengalaman di direct sales. Jadi mereka bertumpu sama Andri. Bahkan sampai detik terakhir Andri bilang, Lan, lu masuk ke grup gue deh, bantu gue handle karena udah nggak terhandle lagi. Andri udah nggak cukup telepon bentar mati, nanti downline telepon lagi, mati telepon lagi. Padahal Andri juga ada usaha di konvensional kan, yang tadi Andri bilang Andri harus mikirin juga kayak perkembangan usaha konvensional Andri ini juga karena lagi slow banget gitu loh. Nah jadi kerjaan Andri bangun tidur, Andri itu seorang food blogger juga guys ya. Banyak Ya, banget karena jadi bangun tidur Andri endorse makanan, Andri fotoin makanan, Andri review. Setelah itu Andri mandi siap-siap, Andri datang ke tempat kopi Andri. Sekarang lagi di tempat kopi nih ya di Alam Sutra. apa Andri namanya? jalan, Saya namanya Cerita Coffee, ceritacoffee.id. Ya, itu boleh kalau ada yang mau franchise dari uang AFC ini kan, wih, ya 1 bulan bisa lah franchise Cerita Coffee. Bercanda ya guys. Jadi seperti itu. Nah, di Cerita Coffee ini juga anak-anak pada datang. Downline-downline pada datang. Kita di sini belajar lagi, aku ajarin lagi, aku sharing lagi ke mereka. Kalau lagi sempat Andri baca-baca buku lagi untuk belajar lagi buat diri Andri sendiri untuk Andri bagikan ke mereka gitu. Jadi Andri ini suka belajar hal baru untuk Andri bagikan lagi ke domain-domain Andri gitu I loh. see. Jadi biar Andri yang belajar aja. Mereka tinggal terima gitu. Nah, habis itu pulang jam 6 kan lagi pandemi ya. Jadi jam 6 kita tutup, udah Andri prepare jam 8 mulai lagi Zoom. Nah, selesai biasa jam 10-an Zoom kita. Setelah itu Andri lanjut lagi tuh buat handling anak-anak Andri yang butuh internal meeting, yang butuh one on one, person to person. Andri biasa ngeladenin sampai jam 3 jam 4. Jadi bener-bener dari kemarin itu 1 bulanan ini tuh tidur jam 3 jam 4 jam 3 jam 4 buat ya menghandle mereka semua gitu. Karena Andri bilang kayak gue kasih 100% ke kalian, kalian juga harus 100%. Jadi nggak bisa Andri ngasih 100% ke downline Andri, tapi mereka lakuin cuma 50%, tapi mereka berharap mendapatkan 100% seperti Andri. Gitu Yes, loh. Iya dong. betul Kan Pak. Andri ini udah melewati kegagalan-kegagalan. Andri mulai dari umur 22. Di sini banyak banget yang mulai dari umur 20. Jadi Andri bilang, Andri ini nggak kuliah, Andri ini bodoh, Andri ini bego gitu loh. Jadi kalau kalau misalkan Andri mentoring kalian, kalian ngikutin 100% juga, kalian itu pasti semuanya akan lebih hebat dari Andri gitu loh. Karena kalian tidak memulai ini udah ada panduannya, udah ada modulnya gitu Ya, loh. ya, ya. Jadi nggak perlu belajar dari kesalahan-kesalahan Andri sebelumnya gitu loh. Jadi Andri menekankan ke domain-domain Andri, ke tim Andri, ya seperti itu. Lihat ini bisnis kalian, ya. Andri nggak dibantu secara ini aja formal kayak mau nanya ke upline boleh. Tapi Andri nggak minta, weh tembakin dong dari atas. Gila lu nggak tembakin gue nih. Gimana sih? Loh, ini tuh bisnis kalian loh, gitu loh. Lu jangan ngeliat minta tolong atas lu, minta minta tolong Tuhan berdoa boleh. Tapi minta tembakan itu nggak perlu guys. Ini bisnis kalian. Kayak gue buka konvensional, buka buka cerita kopi gitu loh. Gue mau minta tolong siapa buat ngembangin ini? Nggak bisa, harus kalian. Ya. Sama, di IT juga kayak gitu. Kalian lihat kalian ke bawah, downline kalian. Jangan lihat atas. Aduh, Dri, atas gue nggak nembak-nembakin gue nih. Buat apa gitu loh? Buat apa minta atas tembakin? Betul. Justru kalian itu harus memperbesar wadah kalian, memperbesar kapasitas kalian, biar kalian nggak perlu lagi minta atas kalian, gitu loh. Jadi kalau kalian udah punya kapasitas besar ya kalian pasti akan ke bawah semua. Kalian mencari orang, wah kalian melihat lagi, melihat lagi. Kalau dikasih sama atas bersyukur. Kalau nggak dikasih ya udah perbesar kapasitas kalian, kalian
mikirin kalian ke bawah gitu loh. Jadi kayak banyak juga anak-anak kan yang kayak minta tembakan gitu loh. Ya padahal kalian usahanya udah sekeras kita belum sih gitu loh. Ya kan? Ada yang 1 bulan nggak closing, cuma ya udah gitu loh. Di Ya. sini Andri nggak pernah mentingin siapa yang cepat, siapa yang lambat gitu loh. Andri lebih suka orang yang lambat tapi bisa sampai akhir daripada orang yang cepat hilang tengah jalan. Buat apa? Nih contohnya Andri sekarang, 1 bulan 100 juta, terus tiba-tiba 2 bulan lagi udah nggak ada nih nama Andri. Buat apa? Mendingan Andri sebulan misalkan 20 juta, tapi bisa sama AFC bisa sampai 5 tahun 10 tahun. Itu baru baru good gitu loh. Ya kan? Karena tujuannya Paniko membuat marketing plan ini tujuannya agar kita semua sampai ke tujuan, sampai semua teman-teman yang di sini masih ruby itu dibikin sedemikian rupa biar kita semua di sini bisa menjadi diamond. Biar kita bisa bareng-bareng semuanya melangkah ke depan. Kalau misalkan kalian capek, kalian udah capek dengan penolakan, ya udah nggak apa-apa. Kalian itu terus berusaha, keep going. Kalau kalian nggak bisa berlari, ya udah kalian jalan. Kalau kalian nggak bisa jalan, kalian merangkak. Kalau kalian nggak bisa merangkak, ya pokoknya ngapain aja. Pokoknya kalian akan terus keep going ke depan sampai kalian sampai di tujuan kalian. Jadi kalau kalian bangun tidur, harus ada goals yang dituju. Afirmasi, contohnya mau ke Dubai gitu ya. Contohnya mau ke Dubai nih. Ya udah afirmasi diri sendiri untuk wah, gua harus ke Dubai, gua pasti ke Dubai. Nah, tanpa tanpa sadar alam bawah sadar kalian akan merespon dan akan memberikan energi positif ke diri kalian untuk menjalani hari itu lebih produktif. Gitu loh. Kayak Andri sekarang lagi kepengen nih BM seri 3, ya kan, beli BM, boleh gak nih Pak beli BM? Beli rumah dulu dong. Ya, beli rumah dulu. Nah, jadi contohnya afirmasinya ke diri sendiri seperti itu. Misalkan kayak Andri, ini contoh doang ya. Lagi kepengen BMW seri 3. Andri afirmasikan terus ke diri Andri. Wah, Andri kerjanya lebih gila lagi. Ya kan, lebih gila lagi. Terus di jalanan tuh ngeliat kayak, wah kok nih mobil BMW, sebelah BMW, kok sering keliat. Karena itu memang universe kayak ngasih lihat lu biar lu, wah lu tambah semangat untuk kerja gitu loh. Jadi pokoknya jangan sampai stop. Kalau kalian stop, udah done, it's over. Padahal di AFC ini nggak ada reason buat kalian stop. Nggak ada reason buat stop. Sekarang Andri tanya, kenapa kalian harus stop? Emang kalian disuruh bayar tiap bulan ke company? Enggak, ya kan? Kalian keep prospek aja, tetap memberitakan kebaikan tentang produk ini ke orang-orang lain gitu loh. Karena produk ini sebagus ini gitu loh. Seneng gak sih kalau orang yang sakit, orang stroke, ya kan nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan, terus karena kalian nih, dia jadi bisa jalan, bisa ngomong, wah itu suatu kebaikan banget. Jadi AFK ini benar-benar berdiri dari kebaikan kalau Andri lihat ya, seperti itu. Gitu sih Maniko. Ada yang bisa diambil. Nah, habis ini nanti Bro Adrian sama Ko Alan tolong siap-siap. Saya mau nyalain videonya, meminta tolong ceritain tentang gimana sih Bro Andri fight. Karena mereka kan yang nemenin fight itu ya. Mereka tahu bisa bermain dari sudut pandang itu. Tapi sebelum itu saya mau teman-teman ambil pelajaran dari jauh. Karena saya takut, saya harus ngomong, takut nanti lupa ya. Bahwa dia selalu ngeliat peluang, kayak Covid itu selalu bilang, justru inilah momentumnya. Bahkan tadi Bu Andri juga bilang kalau justru kalau nggak COVID ini dia bakal ragu kalau dia bisa sampai di posisi sekarang. Which is dia melihat peluang di saat yang lain sedang mengeluhkan masalah itu. Itu satu penting. Nomor 2, teman-teman, kita bisa lihat bahwa betapa kekuatan afirmasi, maksudnya betapa sengotot itu orang yang ingin mencapai garis finishnya. Maka dia akan finish di Toredanya, nanti dia finish di Roninnya, Samurainya. Jadi itu penting banget Anda percaya sama diri Anda. Saya tadi liatin nih, kan kita udah 1 jam lebih dengerin Bro Andri sharing, saya bisa nangkep bahwa dia sangat punya percaya diri itu. Bahwa dia bisa. Itu penting banget Anda punya rasa itu dulu. Karena akan percuma semuanya kalau kayaknya gue nggak bisa deh. Gitu loh. Sama kayak gini. Bu Andri 1 bulan 100 juta. Aduh, gue mah 1 bulan cuma 12 juta. Kayaknya dia tambah ngecilin di media gitu loh. Padahal saya mau kasih tahu teman-teman, semua punya proses itu teman-teman. Ingat ya. Ada yang 1 bulan cepat. Ada yang 1 bulan nggak gitu cepat. Tapi Bu Andri sini sharing, that's okay. Yang penting Anda konsisten. Karena ada orang yang lari, ada orang yang jalan, ada orang yang merangkak. Tapi kalau Anda keep going, Anda akan sampai. Itu penting, itu pesannya paling penting.
Tapi kalau Anda memang diam berdiri di tempat, ya lu nggak akan sampai. Itu tadi yang dia jelasin, ya maksudnya gini teman-teman, Anda punya susah gini, seorang Andri Valentinus dimudahkan langkahnya di awalnya. Ada yang di awalnya butuh bersusah dulu. Dokter Luigi waktu itu kita udah bawa di home talk, dia butuh 1 tahun 2 bulan dulu. Jadi Anda teman-teman yang lagi hadapi masalah itu, that's okay. Karena yang cepat juga belum tentu nanti nggak ada masalah di depannya. Sama kayak yang lambat bukan artinya bakal selalu ada masalah di depannya. Nico Junior. Oke ya, itu satu teman-teman ya. Jadi Anda harus percaya dulu sama diri Anda, itu mistake yang penting. Dan kedua, keep going, keep walking. Semua akan hadapi masalahnya. Oke, saya mau buka dulu video outline-nya. Nah, saya panggil dulu ya. Ada Ko Alan. Mana Ko Alan? Saya udah setting. Sekarang Ko Andrian. Ko Andrian. Udah bisa unmute sendiri ya, Ko Andrian ya. Ko Alan juga udah bisa nih. Saya mau panggil leadernya biar leadernya bisa. Halo, Ko Andrian. Ya, Coba. siang semuanya. Siang. Nah, ini kan Daimyo nih Ko Andrian ya. Ini tempaan salah satu juga nih Ko Alan, Ko Andrian. Ko Alan juga udah bisa ya. Sambil nunggu Ko Alan, Ko Andrian bisa sharingin nggak sih? Bagaimana Andri ini dari masuk, dari perjuangan dia. Saya kan yakin maksudnya orang nggak selalu lihat gini. Yang bahaya adalah orang lihatnya Andri jalan secepat itu, semulus itu. Padahal nggak gitu kan. Boleh nggak sih ceritain realisasinya gitu? Oke, sore teman-teman semua ya. Jadi saya kenal Andri juga udah lama. Di company sebelumnya juga ya. Dan menurut saya Andri ini orang yang menyenangkan ya. Itu poin penting sekali. Kalau orang menyenangkan udah gabung sama dia udah pasti enjoy. Itu yang saya tangkep. Ya, Oke. terus kedua dia personal brandingnya dia kuat banget. Ya, saya juga sering lihat di Instagram dia banyak orang yang join. Dia nggak lihat AFC-nya. Jadi benar-benar dia lihat, bro, pokoknya gue mau ikut lu. Gue nggak peduli. Karena gue ikut lu, gue pasti bisa sukses. Ya, itu yang personal branding itu yang nggak semua orang ada. Nggak semua orang dapat ya. Jadi benar-benar kuat. Makanya saya nggak heran. Benar-benar saya nggak heran bahwa Andri nggak ambil company lamanya, timnya. Dia begitu cepat dapat tim baru. Kenapa? Ya itu tadi orangnya menyenangkan. Ya, terus personal branding juga kuat. Terus perjuangan, ya benar. Perjuangan juga nggak gampang. Jadi saya tahu Andri sebenarnya udah join agak lama. Ya 8 bulan. Tapi ya dia nggak belum jalanin ya. Tiba-tiba dia sekitar ya 1 bulan yang lalu telepon saya. Oh, apa kabar? Dia nanya. AFC gimana? Gue mau jalan nih. Saya juga kaget. Ini ada apa nih tiba-tiba? Lu kenapa, Andri? Enggak, gue mau serius nih, gue mau jalanin. Tapi ini lu bantu ya? Oh, pasti gue bantu, gue support. Udah. Memang waktu itu juga saya nggak begitu intens ke dia, tahu-tahu memang timnya udah berkembang cepet banget. Ya, terus akhirnya saya waktu itu sekali diundang ke kopinya dia, meeting sama tim inti. Ya, saya lihat memang kompak banget ya. Tim mereka memang asik banget, kompak, dan menyenangkan semua. Ya, Positif lah ya. positif, terus oke lah, enak banget. Zoom ke timnya Andri juga, saya beberapa kali ikut juga, kooperatif semua. Terus saya lihat orang-orangnya juga pengen maju semua. Walaupun nggak ada background dengan direct selling, tapi saya lihat mereka memang kemauannya kuat semua di sini. I see. Ya mudah-mudahan sukses, Dri. Thank you. Thank you ya Ko Adrian ya. Sekarang ada Salah satu yang membantu aku banyak banget. Nah, sekarang ada Alan Putra. Ko Alan nih. Halo Ko. Nah, ini Halo. Mana videonya, Lan? aktor kita mana nih? Video udah belum muncul ya Ko? Belum. Ini udah nih bentar. Ah, Ini belum. Oke. Gimana? Oke. Boleh nggak sih sharingin tentang Andri? Karena ini kan di bawah langsung ya. Iya. Jadi gini kok, aku ngajakin Andri itu udah cukup lama kok.
Aku 8 ngajak aku ngajakin Andri itu udah berapa bulan yang lalu lah. Terus Andri ya begitu. Andri kalau udah loyal sama sesuatu, dia akan sulit. Dia akan sulit untuk pindah. Oke. Nah, cuma di sini aku punya belief kan. Aku punya belief yang dimana one day pasti lu akan butuh HFC. One day lu butuh kendaraan ini sama gua. One day kita akan sukses sama-sama. Jadi aku punya belief itu di Andri kok. Yes. Aku punya belief itu nggak apa-apa, it's okay. Karena Andri itu buat aku kayak adik aku sendiri. Jadi aku tahu dia itu dari zaman dia SMA kok. Oh. Jadi aku waktu itu pelatih breakdance di SMA dia, terus dia masih SMA di situ. Nah, terus jadi aku udah tahu lah Andri kurang lebih kayak gimana gitu kan. Cuma aku mikir gini, Andri pasti one day akan ikut kendaraan yang sama sama saya. Jadi saya sabarin aja terus. Saya terus Selama follow 8 up. bulan ya. Yes, exactly. Itu teman-teman bisa belajar loh bahwa memang, nah itu yang saya selalu bilang, kalau kita prospek nggak bisa hari ini join hari ini juga, dan konsistensinya. Ini kan Betul. gini, Bro Andri join ini salah satu konsistensi dari gimana Bro Alam ini follow up dia, sabar sama dia, effortnya, invest. Kenapa sih sampai nunggu seorang Andri itu sampai 8 bulan? Bro Alam? Ya yang tadi aku bilang kok Niko, di sini aku punya belief kalau misalnya Andri one day akan membutuhkan ini dan kita akan sukses bareng di sini. Jadi aku terus saja every week, every day aku bilang Andri ini income gua dari sini. Income gua dari sini. Andri waktu itu cuma ketawa-ketawa aja kok. Oh iya, konnichiwa ya berat ya. Oke. Cuma begitu aja kok. Kadang nggak di-read sama dia, kadang 5 hari berikutnya baru dibales, kadang nggak di-read sama sekali. Tapi it's okay. Namanya aku kan nothing tulus ya kok ya. Aku Ya. ngajakin dia tuh nothing tulus. Aku cuma punya faith. Aku punya faith di diri Andri. One day lu bakalan sama gua. Itu afirmasiku ke Andri kok. Oke. One day lu bakalan sukses bareng sama gua. And here it is, gitu. Dia Yes. sama tim kita. Sekarang malah dia konnichiwa terus ya, posting ya. Konnichiwa terus kok. Di situ aku amazing loh. Anak ini bisa memecahkan break record gitu. Aku amazing. I'm so proud of you, Brad. Hebat sih. Ini motivasi aku juga kok, secara nggak langsung. Andri itu dari dulu memang orangnya amazing, unpredictable lah bisa dibilang. Oke deh, Ko Alan, Ko Andrian, terima kasih semua waktunya ya. Siap kok. Oke, kita back to Andri Valentinus. Teman-teman, banyak banget hari ini yang kita bisa dapat dari dia, seorang Andri Valentinus, bahwa tadi teman-teman, kalau yang nggak tahu apa itu afirmasi ya, saya mau jelasin bahwa dulu saya beberapa kali waktu kita belum PSBB, ada afirmasi massal ya. Jadi saya naik di panggung, saya teriak-teriak. Afirmasi itu sebuah kepercayaan yang Anda harus ucapkan benar-benar sampai masuk di alam bawah sadar saya, di alam sadar Anda. Dulu kalau saya lakukan teriak-teriak di mobil, dulu waktu zaman susah naik motor, saya di helm, saya teriak-teriak, saya pasti sukses, saya pasti akan punya ini, saya akan pasti punya ini, saya selalu amini itu gitu. Saya selalu percaya itu adalah salah satu afirmasi. Biasa yang belum pernah afirmasi, Anda boleh start dengan teriak-teriak gitu loh sendiri di ruangan itu, Anda akan punya perasaan lega dan akan masuk tuh di alam bawah sadar. Saya LOP dulu di Grand LOP, lampu saya matiin semua, kita ada 700 orang, semuanya teriak-teriak, saya ingin sukses, saya ingin. Itu salah satu afirmasi tuh teman-teman. Jadi nggak usah ada, aduh nanti diteriakin tetangga kayak atau apa. Enggak, take your time sendiri, masukin ke alam sadar, percayai itu bahwa itu akan terjadi. Setiap hari yang Anda sebutkan akan terjadi, maka akan terjadi tuh. Itu teman-teman tadi lihat dari Andri Valentinus sharing, Alan Putra sharing, itu adalah afirmasi itu seperti itu teman-teman. Lagi mandi teriak boleh nanti. Jadi teman-teman, itu adalah afirmasi. Kalau bagi yang belum tahu apa, Anda boleh mulai dari teriak. Kalau saya nyamannya teriak. Ada yang mungkin gue pasti bisa gini-gini. Kalau saya suka teriak, jadi adrenalin tuh itu loh, kerasa, wah bakal dapet. Itu saya tuh teman-teman ya. Itu afirmasi. Anda boleh coba, dan menurut saya kita belajar banyak dari semua ini, bahwa banyak orang sukses dari afirmasi itu. Anda bisa Google juga, apa sih afirmasi, tapi tiap hari bahwa saya pasti bisa. Lihat BMW, oh gue pasti punya, suatu hari gue pasti punya lu, tenang aja.
Nah, rasa-rasa seperti itu akan masuk tuh teman-teman di alam bawah sadar. Nah, dia akan jadi salah satu motor di mana nanti akan orang bilang, ih beruntung banget ya. Bukan beruntung, itu alam bawah sadar kita yang dukung akhirnya. Kayak, oh gue hari ini pasti dapat Dubai. Oh gue pasti menang Honda Brio. Nanti alam sadar yang akan amini itu dan alam akan bantu. Itu banyak tuh di buku The Secret. Banyak banyak tentang afirmasi itu. Oke teman-teman ya, itu satu yang kita bisa belajar. Seorang Andri juga saya bisa belajar banyak dari tadi dia bilang dia selalu belajar dari kesalahan. Jadi semua leader nggak luput dari salah teman-teman. Anda bikin salah, Anda betulin. Anda bikin salah, Anda minta maaf dulu, akui kesalahan itu. Karena seorang leader adalah seseorang yang berani minta maaf. Seorang pecundang adalah ketika dia salah, dia akan cari alasan. Makanya saya selalu bilang saat diskusi ke teman-teman semua, ke leader-leader semua, ingat, kalau Anda seorang leader, kalau Anda salah, minta maaf. Akui kesalahan itu dan benerin. Itulah leader sejati. Mungkin teman-teman, tim Anda sekarang lagi berantakan. Tim Anda lagi goyang semua. Karena hanya dari Anda tidak berminta maaf dan akui itu. Kenapa nggak minta maaf? Akui itu. Benerin lagi, mulai dari nol lagi. Sama kayak mohon maaf lahir dan batin, kita mulai dari nol lagi. Sama kayak gitu. Anda coba ngomong ke tim Anda. Seorang leader berani minta maaf. Seorang pecundang tidak akan minta maaf. Dia akan cari pembenaran, alasan apapun, cari kambing hitam, kucing hitam, monyet hitam. Itu ya teman-teman ya. Dan dari seorang Andri kita belajar bagaimana dia menyayangi timnya. Full heart buat timnya. Karena produk ini saya udah bilang, bukan SOP atau eksekusi, bahwa produk di sini adalah Anda sendiri. Anda yang bikin tim Anda hebat atau enggak. Anda yang bikin Anda sukses atau enggak, cuma Anda sendiri. Itu dari Bro Andri yang bisa kita belajarin semuanya. Siaran ulangnya ada di Facebook. Sebelum saya tutup teman-teman, kita udah 1,5 jam, saya mau Bro Andri ada kalimat closing buat kita semua. Ada kalimat closing buat timnya sendiri. Jadi ada satu ya, kalimat closing buat kita semua secara umum. Kedua adalah untuk timnya sendiri secara private, mumpung semuanya hadir di sini. Online-nya umumnya kan pasti hadir semua. Kasih tahu ke timnya apa yang mau Anda omongkan. Dan itu aja sih, mudah-mudahan ada kalimat closing dari kita semua, buat teman-teman semua, dan buat downline yang secara spesifik yang lagi nonton hari ini. Oke, thank you banget nih Maniko. Thank you juga teman-teman udah sampai 1,5 jam ya dengerin Andri ini. Ya, semoga Andri ini ambillah positifnya yang Andri sharingkan gitu ya. Jadi Andri juga nggak pernah luput dari kesalahan, juga buat donan-donan Andri yang masih belum bisa closing, your time will come gitu loh ya. Jadi waktu Anda tuh pasti akan datang. Terus berusaha, Andri juga pasti akan bantu sebisa mungkin gitu loh. Nah, buat teman-teman semua, Andri suka banget sama coach ini dari awal Andri prospek sampai sekarang ya. Jangan pernah takut mengambil resiko, tapi jangan pernah bodoh mengambil keputusan. Maksudnya apa tuh, Dri? Ya, maksudnya kayak kalian itu kalau mengambil resiko itu nggak usah terlalu takut gitu. Karena begitu kalian mengambil resiko dan kalian menjalankannya, hasilnya juga akan tepat. Ya, momentum yang tepat, hasilnya juga akan tepat. Ya, jadi sesuai timing. Ketika kalian mengambil resiko, tapi masalahnya di akhir nggak ada resiko. Jadi kalian ambil dulu. Ketika ada orang memberikan opportunity bagus, ambil dulu aja. Setelah itu pelajari sama teman-teman, sama tim kalian gitu. Jangan ngabisin waktu kalian tuh nonjokin tembok, tapi berharap itu akan menjadi pintu. Itu nggak mungkin, hal yang nggak make sense. Jadi kalian itu jangan ngabisin waktu kalian buat ngerjain hal yang nggak jelas. Ada yang jelas, kalian jalanin sepenuh hati, fokus deh, coba 2 bulan aja. Andri minta 2 bulan aja ke teman-teman semua. Kalian fokus, kalian lakukan apa yang udah dilakukan teman-teman semua yang udah merasakan uangnya di sini. Kalian juga pasti akan mendapatkannya gitu loh. Memang susah, ini nggak gampang. Andri bilang ini nggak gampang, tapi ini worth banget untuk kalian perjuangin gitu loh. Ini sangat worth it banget gitu loh. Kalau kalian fokusin 2 bulan, kasih waktu diri kalian 2 bulan, challenge diri kalian 2 bulan,
Andri pastikan kalian semua bakal berangkat ke Dubai bareng-bareng sama Andri dan Papa gitu. Oke, teman-teman semua, saya mau bilang terima kasih buat Thank you. yang sharing semuanya ke sini. Saya mau kasih tahu bahwa saya yakin ibu dan ayah Anda sangat bangga sama Bro. Saya juga dari manajemen AFC mewakili sangat bangga ada seorang leader seperti Andri Valentinus. Terima kasih sudah percaya sama AFC, terima kasih sudah bergabung. Saya juga mau terima kasih kepada leader-leader yang hari ini investasi waktunya untuk dengerin sharingin. Bahwa kita baru memulainya teman-teman. Akan banyak datang anak muda, anak tua, siapapun datang di AFC karena kita akan jadi network marketing nomor 1 dari semua. Terima kasih yang udah bergabung. Anda bisa ikut siaran ulangnya di Facebook kita. Terima kasih Andri Valentinus semua dan Thank you banget semuanya teman-teman. Thank you. Dadah, sampai jumpa. Rabu LOP jam 7 malam akan dipimpin oleh 2 anak milenial, Andri Valentinus dan Reza Andika. Oke, bye-bye semua.